Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Mukhtarul Hadis halaman 100 ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa jami'ul ulama wa syekh walidina. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu ilman ini nggih. Al-ilmu khazainu. Al-ilmu utawi ilmu iku khazainu piro-piro gedongan. Ilmu itu seperti gedung. Wa miftahuha utawi pembukae ilmu, kuncine ilmu, kuncine khazain iku as-su'alu takon. Ilmu itu seperti gedung yang dikunci. Cara menguncinya bertanya. Makanya ngaji usahakan ada proses interaktif ya. Takono ya. Jangan malu bertanya. Was'alu lan podo takono sira kabeh. Yarhamkum, muga-muga melasikum ing sira kabeh sinten Allah Gusti Allah. Lek ngaji takono sekolah bertanyalah kalau tidak paham ya. Fa innahu kelakuan iku yuk jaru dan ganjar fihi ing dalem soal sapa arbaatun wong papat. Asailu rupani wong kang takon, wal muallimu lan guru, wal mustami'u lan wong kang takon, wal muhibbu lan wong kang demen lahum maring mengkono kabeh. Jadi kalau ada ngaji, ada kesempatan tanya jawab, hendaknya digunakan ngaji supaya sering bertanya agar betul-betul faham. Dalam majelis ilmu ada 4 orang yang dapat pahala. Yang tanya dapat pahala, guru yang menjawab dapat pahala, orang lain yang mendengarkan itu juga dapat pahala, dan orang yang senang ya. Walaupun gak melok ngaji, melok senang. Kita ini kalau bisa ngaji, kalaupun tidak ikut ngaji, minimal harus ada rasa senang. Ada orang ngaji ya, mendukung. Jangan menghalang-halangi, jangan membenci orang yang sedang ngaji ya. Itu supaya ada rasa senang kepada ngaji. Seneng tok niku soleh ganjaran. Rawahu Abu Naim an Adi. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu tawi ilmu iku ilmani ono ilmu loro. Ada 2 jenis ilmu. Rupani ilmu fil lisani ing dalam lisan. Ada ilmu yang ilmun rupanya ilmu fil qalbi. Ada ilmu yang masuk di dalam hati ya. Ilmu yang diamalkan dengan sungguh-sungguh di dalam hati. Wa dzalika uta mengkono ilmun fil iku al ilmun nafi'u, ilmu kang manfaati. Ilmu yang sampai ke dalam hati,
yang membangkitkan kesadaran, yang membuat kita menjadi tunduk, khusyuk, itu ilmu manfaat. Wa ilmun lan ilmu alal lisani ing atase lisan. Ada ilmu yang cuma ada di lisan. Fadzalika utai mengkono ilmun alal lisan. Fadzalika utai mengkono ilmun alal lisan iku hujjatun hujjah ala ibni Adam ing atase anak Adam. Jadi ada dua jenis ilmu. Ilmu yang masuk dalam hati, ilmu yang membuat orang menjadi takut kepada Allah, itulah ilmu yang manfaat. Adapun ilmu yang cuma di lisan, ilmu yang tidak tembus ke hati, cuma bagian dari obrolan ya. Ilmu yang tidak melekat membuat orang menjadi baik, itu adalah hujjatun ala ibni Adam. Ilmu yang tidak manfaat, yang akan jadi beban pada manusia. Rawahul Khatib an Jabir. Selanjutnya al-aidu fi hibbatihi kal-aid fi qayhihi. Al-aidu utawi wong kang jaluk, maksudnya itu menarik kembali, fi hibbatihi ing dalem pawewehe aid. Orang yang memberi terus diminta lagi ya. Iku kal aidi kaya wong kang narik fi koi adihi ing dalem untahane al aid ya. Orang yang sudah diberi jangan diminta lagi. Meminta lagi pemberian itu seperti menarik unta. Nah, maksudnya menarik unta itu pekerjaan yang jelek ya. Orang muntah dipangan maneh itulah. Jadi Rasulullah SAW mengibaratkan meminta kembali sesuatu yang sudah diberikan itu seperti orang yang menarik atau menelan kembali muntah yang sudah dikeluarkan. Artinya itu jelek ya. Bisa jadi haram ya, karena menyakiti orang lain. Jadi orang yang menjilat luntahannya sendiri itu kan bukan manusia apa. Mungkin hewan, mungkin anjing apa gitu ya. Sesuatu yang jelek sekali. Hendaknya kalau memberi ya sing ikhlas. Jangan sudah diberi diminta lagi. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al-ainu utawi loro ain iku hakun nyoto. Jadi sakit ain. Ada penyakit ini yang dari sejenis namanya ain. Itu memang ada gitu loh. Orang kena penyakit ain istilahnya. Kena ain itu asalnya mata. Jadi orang itu terkena penyakit ain ya, karena pandangan mata. Pandangan mata orang yang hasut ya, itu menyebabkan penyakit ya. Itu memang ada ya. Makanya kita minta perlindungan dijauhkan dari penyakit ain. Penyakit ain ini penyakit yang ya ditimbulkan oleh hasut nih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Utu aweyo sira kabeh al ajira ruh, berilah
upah buruh. Ajrahu ing opahe ajir, hendaknya buruh itu segera digaji ifa sadurunge yento garing. Qabla ayyajifa sadurunge yento garing apa arkuhu keringete ajir. Hendaknya karyawan itu digaji segera sebelum keringatnya kering. Wa alimu lan maruhno sira hu ing ajir ajrohu ing opahe ajir. Kalau kamu mengangkat karyawan, pegawai, kuli, hendaknya dijelaskan di depan berapa bayarannya. Wa kawi mengkono ajir iku fi amalihi ing dalam penggawene ajir. Hendaknya orang yang memberi upah itu memberitahu ketika dikerjakan, jangan menentukannya setelah selesai, supaya sama-sama enak. Gaji karyawan, gaji buruh hendaknya diberikan sesuai kesepakatan dan tidak boleh ditunda-tunda. Nabi Muhammad SAW menganjurkan sebelum keringat kering. Artinya dalam waktu yang cepat. Kalau orang ini mengangkat kuli, hendaknya dibayar setiap saat atau setiap hari. Jangan dibiarkan dia menunggu terlalu lama. Dan hendaknya gajinya ini jelas. Orang mengangkat karyawan harus ada akad yang jelas berapa upahnya. Ya kecuali kalau di pondok ini kan tidak kerja, namanya khidmah. Orang di pondok ini guru-guru kan tidak digaji cuma karena mereka berkhidmah. Tetapi kalau orang bekerja pada profesinya, harusnya dia diberitahu berapa gajinya, kapan bayarannya, ya. Jangan merugikan pihak yang bekerja. Rawahul Baihaqi. Ala kulli muslimin. Selanjutnya ala kulli muslimin iku tetep ing atase saben-saben wong Islam tuntai sedekah. Setiap orang Islam itu harus melakukan sedekah. Faqalu dawu sapa sahabat, ya Nabi Allah, wahai Nabi ni Gusti Allah, fa illam yajid, lamun orang nemu sapa muslim kalau tidak punya uang. Sebagusnya semua orang ini setiap hari sedekah dalam bentuk apapun. Kalau bisa setiap hari sedekah, itu anjuran untuk kebaikan, untuk keselamatan. Setiap hari dianjurkan sedekah. Tapi kalau fa'ilam yajid, kalau dia tidak punya uang, qala dawuh Nabi, ya'malu wong biyadihi, kelawan tangan di wong, alhamdulillah, fayanfa'u mongko manfaati sapa wong muslim nafsahu ing awak dhewe ne muslim, eta sedaqu lan sedaqah sapa mengkono. Kalau kamu tidak mampu, tidak punya uang buat sedaqah, ya lakukan pekerjaan yang bermanfaat. Kalau tidak bisa sedaqah dengan uang, sedaqahlah dengan tenagamu. Sedaqah berupa nulung temanmu
nolong lingkunganmu ya. Bersedekahlah dengan tenagamu. Kalau kamu tidak bisa sedekah uang, sedekah tenaga, nyapu-nyapu, recek-recek ya. Termasuk setiap hari ini musola, usahakan selalu bersih. Membersihkan musola, membersihkan halaman. Lakukan kebaikan dengan kekuatanmu ya. Qalu dawu sapa sahabat, fa illam yastati, lamun ora kuwasa sapa wong, kalau dia tidak bisa bekerja membantu orang, qala dawu Nabi, yu'inu nulungi sapa wong dal hajati, ingkang wong kang duweni hajat, al malhufi kang kesusahan. Kalau kamu tidak bisa bekerja membantu orang, bantulah orang yang susah. Hibur ya. Ada temanmu susah, ada teman sakit ya. Berilah dia hiburan ya. Cara yang mudah ya, dengan ucapan yang baik. Kalau ada temannya sedih, temannya sakit, beri dia ucapan hiburan yang baik. Qalu dawu sapa sahabat, fa illam yajid, lamun ora nemu sapa muslim. Kalau begitu masih juga ndak ada yang mau dihibur. Qala dawu Nabi, fal ya'mur, monggo becik perintah sapa muslim bil khairi, kelawan kebagusan, au bil ma'rufi, kelan penggawe kang bagus. Kalau kamu tidak bisa sedekah uang, sedekah tenaga tidak bisa, sedekah dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan. Kalau itu masih belum bisa lagi, ya lakukan perintah kebaikan. Ngejak konconi jamaah, ajak temanmu berbuat baik ya. Kalau kamu mau ngaji, gudiin koncomu, ayo ngaji ya. Ajak temanmu berbuat baik. Itu juga bagian dari. Jadi sedekah tidak harus berupa uang. Ucapan yang baik itu juga sedekah. Ngajak kebaikan, ngajak ngaji, ngajak sembahyang, termasuk ngajak jamaah, opera-opera itu sing turu iku. Sing turu iku kan. Nah, ini termasuk mengajak kebaikan. Nek konjone turu diotek. Nah, ini supaya kamu ini sedekah. Jadi kamu mengajak kebaikan itu sedekah. Konjomu turu kan. Ini sedekah. Kalau ngucap sapa sahabat, fa illam yaf'al, lamun orang lakoni sapa muslim, kalau mengajak kebaikan juga enggak bisa. Qala dawu Nabi, fal yumsik, mongko becik ngeker sapa wong anis syarri saking Allah. Fa innahu sunni imsak iku sedekahun sedekah. Kalau kamu ngajak kebaikan enggak bisa, masih ada lagi sedekah. Diem ya. Diem tidak ngisruh, diem tidak ngajak kejelekan, diem tidak memaki orang, itu juga bagian dari sedekah ya. Jadi setiap hari kita ini bisa melakukan sedekah. Karena sedekah itu tidak terbatas. Kalau punya uang, sedekah dengan uang. Kalau tidak punya, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan ucapan, sedekah dengan mengajak kebaikan. Terakhir sedekah dengan diam. Lek wis gak iso ngejak api, minimal jangan mengajak jelek ya. Ojo ajak-ajak bolos, jangan mengajak teman yang luyur ya. Habis zuhur itu buat tidur ya. Sekarang kita ini harus banyak istirahat ya. Habis zuhur supaya di
oprak tidur, jangan keluyuran ya. Habis zuhur itu gunakan istirahat. Kalau kamu bosen di kamar ya di musola atau nyetel TV. Ki kena nggak TV nih? Farilan aja. Ini nggak ada antennya. TV. Yang ini supaya anak-anak nggak ngeluyur. Habis zuhur ya kalau perlu istirahat, perlu hiburan ya bolehlah lihat TV umpamanya. Asal jangan keluyuran. Ini harus dihindari keluyuran. Musim pandemi ini belum selesai. Jakarta diketatkan lagi. Banyak kasus COVID ya. Di Malang ini juga sudah rumah sakit penuh. Jangan kamu menyusul masuk ke rumah sakit. Daripada di rumah sakit, lebih baik di pondok. Jangan ngeluyur. Terutama setelah zuhur itu ya. Habis sekolah, habis zuhur, perhatikan jangan keluyuran. Wis ngas delok TV, tidur lebih bagus ya. Habis zuhur itu gunakan untuk tidur. Hemat ya, tenaganya dihemat juga supaya tubuhnya ini sehat ya. Di luaran ini banyak sakit, banyak orang sakit. Setiap hari kita dengar ada orang meninggal ya. Dibaringi sehat nih. Moga-moga kita semua oleh Allah diberi kesehatan, kekuatan. Makanya ya ikhtiar lahir batin. Secara lahir kita ini jangan keluyuran. Secara batin dungo ya. Pagi sore baca Ratibul Haddad, jangan tidur. Semuanya pagi sore usahakan baca Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ini benteng ya. Benteng dari penyakit, benteng dari musibah. Makanya kita selama musim pandemi dianjurkan semuanya bacalah Ratibul Haddad. Sebab tidak ada yang bisa melindungi kecuali Gusti Allah. Kau norek. Dokter-dokter tadi malam ada tahlilan, ada 100 dokter yang sudah wafat. Jadi kasus ini tidak main-main. Kita harus hati-hati. Secara lahiriah jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jangan keluyuran ya. Jamu ya, saya juga setiap hari minum jamu. Ya jahe. Ya. Alhamdulillah. Setiap hari minum jamu. Ikhtiar jamu ini kan tinggalan tradisional leluhur ya. Jadi kalaupun tidak minum pil, yang belum sakit cukup minum jamu. Tapi kalau yang sakit ya harus berobat, minum vitamin C, isolasi ya, supaya tidak menular pada temannya. Kita ini setiap hari terus harus memantau. Saya ini setiap hari terus harus ngecek. Kita berharap moga-moga tidak ada kasus. Kita ini berharap moga-moga semuanya sehat. Baik yang di pondok moga-moga sehat. Keluarga di rumah juga moga-moga sehat. Untuk itu baca Ratibul Haddad pagi sore ya. Jangan lupa Bismillahilladzi syai'un fil ardi wala fis sama wa tiga kali pagi sore. Pokoknya kita ini memperbanyak apa yang bisa kita baca ya. Tidak ada yang bisa ya. Siapapun, uang berapapun ya, virus ini sudah di luar kemampuan akal.
Orang udah kualan, semua negara bingung. Kematian di Amerika sudah ratusan ribu. Jadi ini tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Makanya kita perlu waspada. Pakai masker. Kalau keluar masuk harus pakai masker. Ini penting ya. Jangan kumpul-kumpul orang di luar. Kalau kamu di pondok, insya Allah kan sama-sama sehat, steril, tidak apa-apa. Ya seperti di rumah. Tapi termasuk kalau ada orang manggil, orang ngirim ya harus pakai masker. Karena kamu tidak tahu yang dari rumah ini sehat atau tidak. Kita khawatirnya ada yang bawa penyakit, jangan sampai. Makanya kalau waktu panggilan supaya diketati pakai masker. Juga guru-guru yang dari luar, Farila, guru-guru, pokoknya yang orang luar masuk pondok harus pakai masker. Ikhtiar, kita hanya bisa ikhtiar dan berdoa. Moga-moga Allah melindungi kita semua. Moga-moga semua segera diberi kesehatan dan kesembuhan. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.